Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Kelintan. Perkenalkan, nama saya Sufi. Di video kemarin, yang ini nih, kalian masih ingat gak? Kang Adit dan Kang Rizky sudah menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Kelintan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah pergantian struktural ketua Kelintan. Jadi, saya di sini akan membacakan beberapa pertanyaan dari Kang Ece yang sudah masuk di DM Instagramnya Kelintan Unpad mengenai sejarah pergantian struktural ketua Kelintan. Penasaran kan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan informasi mengenai seputar dunia pertanian dan klinik tanaman. Pertanyaan pertama dari Aziz. Pertanyaannya yaitu, Kelintan yang dulu seperti apa sih, Cek? Kenapa Kelintan sangat mudah dilirik? Jadi gini, Ziz. Kelintan merupakan organisasi atau himpunan yang bisa dibilang cukup unik karena berfokus pada pengembangan diri mahasiswanya melalui aktualisasi pertanian dan fokus pada bidang HPT. Klinik tanaman memiliki banyak aktivitas seperti yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana cara berbaur dengan masyarakat maupun berkomunikasi, melatih komunikasi. Nah, biasanya kan di bangku kuliah kita sudah pernah mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi mahasiswa pertanian pasti dapatlah teori-teori mengenai bagaimana gitu cara kita berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat, terutama petani. Nah, di Kelintan itu menyediakan, atau Kelintan itu bisa dibilang seperti wadahnya mahasiswa untuk dapat mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Dan salah satu kegiatan yang bisa dibilang dapat membantu kita mempraktekkan teori tersebut yaitu dari penyuluhan-penyuluhan. Nah, penyuluhan-penyuluhan yang biasa Kelintan lakukan itu biasanya ke petani atau ke mahasiswa KKN yang sedang KKN. Pertanyaan kedua dari Alvira. Kenapa bisa ada perubahan dari ketua klinik tanaman menjadi sekretaris jenderal? Pada awal terbentuknya Kelintan itu diketuai oleh ketua Kelintan pertama yaitu Kang Reza Alfian. Dan posisi dosen pada saat itu yaitu sebagai dosen pembina. Nah, hingga suatu saat terdapat proyek yang cukup besar, namanya itu proyek A3. Nah, proyek ini tuh melihat Kelintan sebagai nilai jual dari proyek tersebut. Kenapa Kelintan dianggap sebagai nilai jual proyek tersebut? Karena Kelintan itu memiliki banyak aktivitas, dipandang memiliki banyak aktivitas yang positif seperti penyuluhan kepada masyarakat. Dan kalau untuk kegiatan internalnya itu yaitu outbound. Karena program ini merupakan program yang cukup besar, maka diperlukan kolaborasi antara Departemen HPT dengan mahasiswa. Nah, dari kolaborasi tersebut, terjadilah perubahan struktur di Kelintan, yang pada awalnya itu Kelintan diketuai oleh mahasiswa, diubah menjadi dosen pembina, itu menjadi ketua Kelintan, dan mahasiswanya itu berubah menjadi sekretaris jenderal. Setelah terjadi perubahan struktur, ADART pun diubah. Sekjen pertama Kelintan itu siapa sih? Nah, sekjen pertama Kelintan itu yaitu Kang Ramdhani dari Angkatan Gamma. Fungsi dari sekjen Kelintan itu sendiri hampir mirip seperti fungsi dari ketua Kelintan, yaitu sebagai penggerak di Kelintan. Walaupun dosen sudah menjadi ketua Kelintan, mahasiswa tetap berkoordinasi dengan dosen agar rencana tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Dan mahasiswa pun tetap meluangkan ide-idenya untuk pengembangan proyek tersebut atau pengembangan Kelintan untuk selanjutnya. Pertanyaan ketiga itu dari Fahmi. Ada gak sih dampak positif pergantian struktural dari ketua ke sekjen? Ada dampak positifnya loh, diantaranya terdapat kebijakan baru yaitu syarat kelulusan harus menjadi anggota Kelintan. Lalu Kelintan itu diamanahi oleh dosen untuk memegang
berbagai atau beberapa proyek yang bisa dibilang cukup besar, dan proyek tersebut itu didanai oleh dosen. Itu sih diantaranya. Pertanyaan keempat dari Fikri, kenapa bisa berubah kembali dari sekjen ke ketua? Pada saat itu, Clinton sedang diketuai oleh Bu Isti dan Kang Fidian sebagai sekjennya. Clinton sedang mengalami sedikit permasalahan di sistem birokrasinya. Jadi, seperti yang sudah diketahui, Clinton itu kan merupakan himpunan mahasiswa keprofesian HPT. Namun diketuai oleh dosen, bukan oleh mahasiswanya itu sendiri. Sehingga dipertanyakan oleh bagian kemahasiswaan. Nah, agar Clinton itu diakui atau sah menjadi himpunan mahasiswa keprofesian HPT, akhirnya ADART pun diubah kembali. Ketua Clinton yang pada saat itu diketuai oleh dosen diubah kembali menjadi diketuai oleh mahasiswa, sedangkan dosennya itu sendiri berubah kembali menjadi dosen pembina. Dan seterusnya pun sampai sekarang itu Clinton tetap diketuai oleh mahasiswa dan dosennya itu sebagai dosen pembina. Nah, jadi gitu Clintoners, sejarah pergantian struktural ketua Clinton. Kalian udah cukup tahu lah ya bagaimana latar belakangnya. Semoga informasi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Akang Ngecek Clintoners ya. Stay tune terus ya untuk video-video Clinton yang berikutnya. See you next time. Bye-bye.